Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Amma ba'd. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Masih mangalihin di hita sasudena nikmat iman, nikmat Islam, songonijo nikmat usia. Madalan-dalan na ita bisa markumpul di bagas na hita mulyaonon ima di desa Purwodadi dalam majelis taklim yang bernama yaitu majelis taklim agorna Al-Ikhlas. Mari meta syukuri segala karunia dan nikmat elihin Allah Subhanahu wa taala yang macara nostad ita mansyukurina dapat meningkatkan iman detak wanita di hadapan Allah dengan menjalankan segala apa yang disyariatkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan dengan begitu kita semua jamaah yang dirahmati Allah tergolong sebagai hamba yang bertakwa, hamba yang insyaallah kalau Allah masukkan ke dalam surganya, surga jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada, amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga senantiasa terlimpah tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan senantiasa kita meneladani petunjuk daripada Rasulullah. Kelak di hari akhirat kita adalah umat yang mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu majelis Al-Ikhlas Purwodadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema kita pada kesempatan kali ini yaitu berkaitan dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tema disadaran tentang bagaimana taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Majunga ada di bahason ibu-ibu. Empat nama dong juga ada doh. Naromar do mudo mukaji. Nah sebelum na terakhir materi entah. Malupa. Buka catatan ni jolo mulak. Dadong be. Mama ko, rekaman na pinadong be. Ada. Ini masih rekam Pak Ustadz po. Kita live di Facebook ya. Nama Facebooknya Mertua DLT. Jadi ini live. Kalau mau nonton sekarang, bisa dilihat langsung hari ini juga. Live di Facebook. Aso live Ustadz, aso dong pertinggal lah. Tari desi wajah nih ibu-ibu. Menyebarkan kebaikan harus semangat ya. Songi anggo lupa bisa digin mulak naron di YouTube. Habis ngenon di-upload di YouTube. Jadi non bisa melakukan kajian deh. Karena songi dodong kon gurun ta, isi naman catat dia akan ingat. Siapa yang menghafal dia lupa. Ya pilko nang udah lupa kau tu dia ini. Karena catatan munadong. Insyaallah kalau direkam bisa dibuka kembali di YouTube atau di Facebook deh. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema sadarion adalah tentang taubat. Gue perkenalan anak kon be arana madung teh. Aima. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nur surah ke-24 ayat ke-31. Catat benang. Nah, catatan nah
Gugoi Messi. Sini ayo berko catatanmu. Oh, no. Surah An-Nur, surah ke-24 ayat ke-31. Penting na nomor catatan onda. Nah itu nang mudah penakin. Like, comment, and share, subscribe. Ya. Pardon anon di Facebook, insyaallah nona dong misi. Luar di Facebook na Martua DLT. Mau jalan ke Ustaz na dapatnya, simpan jo nomor nih. Biasa aku ni simpan jo nomor na baru muncul. Nomor handphone na baru ngilehen mana lewat. Mau lalu pak naron busu lehen. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nur ayat 31, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Nah, adong Quran na peto lay buka. Adong Quran ustadnya buka. Jadi surah ke-24 ayat 31 Allah mengatakan, "Wa tubu ilallah," dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, ayyuhal mu'minun, hai orang-orang yang beriman, ya, la'allakum tuflihun, agar kamu selalu beruntung, supaya kamu beruntung. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mula porwa mulu selalu beruntung, maka banyak-banyak bertobat. Asokun nomor tobat Ustaz, sebab dosa-dosa yang kita lakukan itu membawa kesialan di dalam hidup kita. Amin. Jadi mula bahat dosa niba dor nasial. Karena dosa itu kalau tadi kita bertobat, maka dia membawa muflihun, la'allakum tuflihun. Maka kalian akan beruntung. Tidak hanya beruntung di dunia, tetapi juga beruntung di akhirat. Indai dunia saja nang muda na maruntung, di akhirat pitungkin na maruntung. Ima anggoiba mar taubat. Tayang ngose balik na nang muda bau kakak. Indarai tamar istighfar mengido ampun tu Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa nita lakuhon, bahat mai musibah naro tu kehidupan nita. Maka siapa yang bertobat dia akan beruntung, dan sebaliknya siapa yang tak mau bertobat maka hidupnya akan sial. Kalau hidupnya dipenuhi dengan dosa-dosa, maka sial mi hidup ni. Maka kalau kita meninggalkan sholat, bertobat kepada Allah. Meninggalkan puasa Ramadan, taubat kepada Allah. Maka kita sering beristighfar, kemudian sering melakukan sholat taubat. Maka karena perlu nama istighfaron kan? Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Mari istighfar sama-sama ya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Sekali naik. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Tolong Ustaz istighfar nalian tolah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Tolah. Nalin pesta tolah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Istighfar ni say Nabi Yunus. Jadi bahat-bahat kita mangido istighfar, bertobat, memohon ampun tu Allah Subhanahu wa taala daripada berbagai macam dosa. Kenapa? Sebab Allah yang memerintahkan kita untuk
taubat. Wa tubu ilallahi jami'a. Dan bertobatlah kalian semua kepada Allah. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, supaya hidupmu beruntung. Makanya kalau hidup kita ditimpa musibah ibu-ibu, jangan langsung menyalahkan orang lain. Ompot arani bahat na do baya dosa-dosa ni berarti nang udah. Sungoni do. Maka na mula dong menimpa musibah, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Karena kalimat innalillah itu diucapkan bukan hanya ketika ada yang meninggal dunia, tetapi juga ketika kita tertimpa musibah, baik itu kehilangan uang, baik itu kehilangan handphone, baik itu musibah apapun, innalillah, segalanya dari Allah dan segalanya akan kembali kepada Allah. Sungguh itu istighfar dari dosa-dosa yang kecil, istighfar dari maksiat-maksiat yang kecil, apalagi dari dosa-dosa besar. Mulai namenek sajuan tong nang udah maroban ke musibah di bate, apalagi mentong maksiat nagodang, bahkan bisa jadi sial seumur hidup. Seperti apa misalnya? Dosa orang yang melakukan zina misalnya, itu bisa sial seumur hidup, bahkan sial sampai anak keturunan. Makanya bahat-bahat mangido ampun. Nah, oleh karena itu di dalam surah An-Nur ada 3 kali Allah mengulang-ulang kata taubat. Yang kedua ada di surah An-Nur ayat 5. Surah An-Nur ayat 5. Nangkin ayat tolusada on ayat 5. Apa kata Allah? Illalladzina tabu min ba'di zalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Ni Allah. Artinya surah An-Nur ayat 5. Illalladzina tabu, kecuali orang-orang yang tabu, mereka yang bertaubat sesudah itu, mimbak dizalika wa aslahu, dan setelah mereka bertobat lalu mereka memperbaiki dirinya, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Jadi bo bisa dia bahat dosa ni banang udah kakak ete, Allah itu Maha Pengampun. Ulang kau putus asa, ulang manigor nagot putus asa. Dia baharani bahat nerese dosa ni putus asa ya. Gut kia manjalaki pangamburan. Adong nasongoni, adong. Nasong dia. Iri ilamu nang udah kan itipi. Gara-gara terlibat judi online, seorang suami bunuh diri. Tapi medamu berita itipi baru depekan. Madapot bayi be gantung boy donok dapuri po. Karena putus asa terlibat judi online. Maka mula dong suami na terlibat judi online, ompo tiantaki. Longkon kamu. Taubat mahu bang. Allah Maha Penerima taubat. Kenapa harus bertobat? Nia, supaya hidupmu tidak sial. Supaya hidup kita jadi beruntung. Karena betapa banyak kadang rezeki itu bukan datang karena usaha kita, tetapi datang dikarenakan istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mola haru-haru orang lancar pi rasa rasoki bat-bati ba maristighfar nang udah ompot nagok do dosa niba atau dong dosa niba depe dihalak naso diampuni ni Allah Subhanahu wa taala. Jadi imana kedua nakatul. Di Quran surah An-Nur ayat 10 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa annallaha tawwabun hakim. Surah An-Nur ayat 10. Nakin ayat tulusana padua ayat 5 patolu ayat 10. Kata Allah, walaula, dan andai kata. Walau dong bisi kata lau, seandainya, jikalau.
Walaula fadlullahi alaikum, dan andai kata bukan karena karunia daripada Allah, bukan karena rahmat daripada Allah alaikum, atas kamu, wa rahmatuhu, dan rahmatnya, wa annallaha tawwabun hakim, dan Allah maha penerima taubat, maha bijaksana, niscaya kamu akan mengalami kesulitan-kesulitan. Anggo inda arani benni rahmat ni Allah, anggo inda arani karunia ni Allah, mungkin nasusah di tanah mangulon nang udah. Harani rahmat ni Allah, harani holong ni Allah, kasih sayang ni Allah tu kita melalui syariat daripada Allah, maka hidup kita menjadi mudah. Asidong konsong ini bayangkon manang mudah marsyukur maita di akhir zamanon menjadi umat ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marsyukur nang mudah ompot naso marsyukur do jadi umat ni Muhammad, ompot na kok jadi umat ni Nabi Musa doh, sang umat ni Nabi Adam. Adong son na kok jadi umat ni Nabi Musa. Sucariton madiamu nang udah. Di zaman ni Nabi Musa alaihissalam, mola halaina jologot martaubat idokon Allah di Quran biado carana. Anggoi tamar istighfar pe madungate, salat taubat, berjanji untuk tidak mengulang. Anggo di zaman Nabi Musa nang udah, faktulu anfusakum, maka bunuhlah dirimu sendiri. Angkon ne bunuh diri jolalai nang udah, baru itarimo Tuhan tobatnya le. Ipe nang gorah hale mangkari johoni. Ima Bani Israeli sampai sonari les juga di Palestina. Aime bangsa yang keras kepala. Ini sobat kisah kontuan dabo di Qur'ani kan, bacamu di Qur'ani kan tentang kisah Bani Israel. Maka bersyukurlah kita, kalau bukan karena rahmat Allah, kalau bukan karena karunia Allah, mungkin hidup kita hari ini sudah sulit. Bobayang komantong nang udah satiok neramu sotik pedo sama kena bunuh diri mau saya ampuni. Bona susah do dai teh. Olo. Temar syukur maho jadi umat ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nang udah umat-umat ni Nabi nalini amat cemburu melihat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka pun ingin sekali menjadi bagian daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyustan medamu Nabi Adam. Nabi Adam alaihissalam karena apa dikeluarkan Allah dari surga? Makan buah khuldi. Tiga dosa ni Nabi Adam. Sada dosa ni Nabi Adam, ipa keluar Allah yang ingin surga. Dan sesampainya di muka bumi diturunkan dalam keadaan tidak memiliki pakaian. Honang udah etong bodosamu ilahin Allah do pediho baju. Nanti semar baju do dasar nari. Oi mah. Cuma yang usungan Nabi Adam kiton. Oh, salah sotik dosa ialah Allah baju diba. Bahkan umat Muhammad kalau mereka berbuat dosa lalu mereka beristighfar, bertaubat sungguh-sungguh memohon ampun kepada Allah, bahkan Allah ampuni mereka dan Allah masukkan mereka ke dalam surga. Imana sucembura le mangida umat ni Muhammad. Mula Nabi Adam sada dosanya harana sotik do ipa kalor Allah yang ingin surga, tapi umat ni Muhammad berkali-kali berbuat dosa, puluhan kali berbuat dosa, tetap kalau mereka beristighfar memohon ampun taubatnya diterima, maka kelak Allah masukkan mereka ke dalam surga. Nah hebat umat ni Muhammad tete. Berbuat dosa tipa masuk ke surga. Nah, maka bersyukurlah kita bahwa Allah telah memudahkan dengan rahmat dan karunia-Nya bagi kita syariatnya hari ini. Maka namadung namuan doon ajaran ni Allah. Ulang belis na susay rasa ko. Tidak ada itu syariat Allah, aturan Allah itu Allah turunkan ke muka bumi untuk menyulitkan hambanya. Ngadongi nang udah. Ni roha mula nga aturan Islami na ko paborat-borat kon kita din namang ulod. Nda ba? Solat mi binadihori. Oh, alang ay sini solati. Bo, bayang kumantong doamu waktu duduk antara dua sujud. Rabbi ghfirli warhamni wajaburni warfaqni warazukni
wahdini wa'afini wa'fu anni. Mesi sudah pangidonmu, rezeki, kesehatan, kelapangan, ampunan. Maka nak mula solat kamu nang udah ulang siap foto-foto nama baca ni, nikmati doa ni nang udah. Rabbi ghfirli warhamni wajaburni warfaqni warazukni. Mesti sudah rasoki, kesehatan, kelapangan, ampunan. Oh loh. Dia betul na solatina sangat kereta api no ma ipasna. Oh loh. Dia sangat 5 menit. Jadi semua daripada syariat Allah ini sebenarnya adalah dalam rangka memudahkan kita. Kalau bukan karena karunia Allah, kalau bukan karena rahmat Allah, narangku na susah dita umat akhir zaman. Bayang ku mana kan mini di tanah mardosa ti. Oh no, na por pero alis mardosa. Ati ro tu jolo ni ba. Biai bain. Nah. Ni kamari di panang udah. Ti mamulus bison bo. Ngana perlu apa? Mamulus. Ai ba. Naborat di ti. Buat mangilakon na di akhir zaman. Nah, jadi makanan yang udah banyak-banyak kita bertobat kepada Allah. Kalau bukan karena rahmat dan karunia Allah, mungkin kita sudah sulit umat ini. Hati, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Memulai nono ida mata. Maroda mine nakin. Tenang mana udah. Insyaallah ro maminon. Belum ko marsak. Santokin na iso para kamu deh. Anak tolu lembar na indon. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan bertobat. Dalam 3 ayat tadi yang kita baca, Allah tidak ada memberi batasan. Taubat seperti apa yang diterima atau tidak ada tadi batasan? Tidak ada. Tetapi di ayat lain ada Allah berikan kejelasan. Oleh karena itu, di dalam ayat-ayat tadi Allah menyifati dirinya maha tinggi. Maha penerima taubat, untuk menunjukkan apa? Betapa Allah sangat menerima taubat. Ayat itu yang 3 itu masih dalam kategori tergolong sebagai ayat-ayat memerintahkan kita untuk bertaubat. Oleh karena itu di ayat berikutnya Allah menjelaskan kepada kita batasan kapan dan sampai di mana taubat itu diterima. Ini dia ayat nostal, catat. Surah An-Nisa ayat 17 sampai 18. Surah An-Nisa ayat surah keempat ayat 17 dan 18. Surah An-Nisa surah keempat ayat ke-17 dan 18. Ini Allah tanya kamu baca. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bidhahalatin summa yatubuna min qaribin faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. Artinya kira-kira sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kebodohan. Saya ulangi, sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan atau kebodohan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera, maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya. Kemudian, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana, dan tidaklah taubat itu diterima oleh Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan
yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, dunggu meninggal lama baru nagok martaubat nang dah nahi tarimo Allah be. Barulah ia mengatakan apa katanya, inni tubutu al-an, sanaria Allah ya Tuanku martaubat mau mangido ampun mau tuhonya. Dia dong beguna ni sinang udah mison bonya webo madung koma, makome rumah sakit, makome bagasan bagas, ngamar tarimo bitaubat ni. Nah, kemudian dia berkata, sesungguhnya aku bertobat sekarang dan tidak pula diterima tobat orang-orang yang mati sedang mereka mohon maaf di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih. Ulaika a'tadana lahum azaban alima. Maka nang udah mumpung adong ilengin Allah dihita kesempatan. Les adong do piraso kini umur ta. Ita pabahat mar istighfar. Ita pabahat mangido ampun. Ulang sanga songon carito ni Fir'aun. So dia cari tunu Fir'aun ni nang udah. Cari tun kamu jolo mula. Waktu di sungai Nil mangkojar Nabi Musa ya dot umat ni Nabi Musa. Biama. Ami dong kon Fir'aun. Dumbono mi itong alautan. Rabbi amanna bi Rabbi Musa wa Harunia. On petuanku mariman mau tutuhan ni Nabi Musa dot Nabi Harunia. Inda po salo se sompat habis ucap konya may bonom kon malaikat Jibril tutoru lautan. Inda dong bentong guda ni nang udah. Asi. Makot donok may son bonya webo. Namar tari mo tobat be. Maka Allah akan menerima taubat seorang hamba sebelum nyawa sampai di kerongkongan atau sebelum matahari terbit dari barat. Ngudung roh matahari terbit sen barat nang udah narung begunani taubat be. Maka mumpung ilahin Allah di ta umur dot kesempatan bat kita mangidoam mangidoam pun aranay tawa na mangulon na batan dosanta dosa na marsuami, dosa na martetangga, dosa na mar orang tua, dosa na mardongan, dosa tua anak. Arong lang ustad dosa orang tua tuan adong. Asi, hindi didikko anak mi padebo. Hindi ben ko gwarnya na deges. Jadi anak na durako ya solakon. Ipetun kina ituntuti ada ibadi akhirati. Indam dosa anak ke orang tua, dosa orang tua kepada anak piadong di. Dosa suami kepada istri, dosa istri kepada suami. Istri saja ustadnya, suami pe. Ngolo. Orang na istri saja ustad dah bona hona lo jibannya. Anak lain na ada hona, dor na boros saja na salahnya. Suami piadong dosana. Ama dosa ni suami menyia-nyiakan tanggung jawab amanah rumah tangga. Pinangudangan dosa ni. Ala aku na habis kepingnya na marjudi tulupan mo. Hindi tulupan ibagasian memang judi online. Aturan na kayo balanjo habis marjudi. May damo ni TV. Itembak yun ang mga laklay niyo. Kan? Seorang oknum polisi. Ay, gara-gara judi online. Kenapa? Habis uang yang seharusnya untuk belanja. Maka seorang suami yang menyanyiakan amanah rumah tangga sangat besar dosanya di hadapan Allah. Mudah-mudahan dosa ni. Tani saja untuk nilupan bo inda kiya mangomong balak maperlu SPP ni daganak. List na inang ni bini mangomo. Mo pinangudangan dosa ni. Olo. Aon pisong ni ma dosa namar suami. Maka nahamu ibu bion wajib taat kepada suami. Suami na songon dia ustaznya haru pisongon dia suami mi wajib ko taat nang udah etek kakak selama suamimu tidak memerintahkanmu untuk berbuat maksiat kepada Allah maka wajib bagimu taat.
Ada kewajiban mutusamimu paingot konya anggo namar dosa ya isi di dosa neng ngolo hinda dot ku mananggui ngular dosa yang tong ipengot ko narekan ya mananggui hinda dot ko mananggui ba. Nah, makanya nah, oleh karena itu taubat seseorang akan diterima selama nyawa belum berada di ujung kerongkongan dan selama matahari belum terbit dari barat. Maka taubat akan diterima oleh Allah dan selama dia belum menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lima syarat nasaranai. Tidak menyembah Tuhan selain Allah. Tengok tung mamurtatia, nah martarima benang udah taubat nih. Allah kecuali dia memohon ampun dan kembali kepada Islam. Makanya di dalam hadis dari riwayat Abu Daud dikatakan, innallaha tajawaza an ummati al khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih, yang artinya sesungguhnya Allah mengampuni dari umatku perbuatan yang mereka kerjakan karena salah, karena silap, indah sangajo anggo indah namar sangajo diampuni oleh Allah. Namar sangaja pas bulan puasa nang udah boh lupa ya na puaso tari numia. Nah, maaf na sang indah maaf ni Allah arana indah na sangajo. Kemudian apa lagi? Lupa ya na puaso. Biasa on baru-baru mulai puaso kadang rada lupa ate desnaro alik na mangan manyogot. Pas satu ngangau ala na puaso do rupaninya. Maka on pe lupa maafkan, ketidaksengajaan lupa, baru ada pe yang dipaksa melakukannya. Nah terpaksa, ini paksa-paksa bah, nah terpaksa. Nah Ustaz pilihannya terpaksanya, maka ini pun dimaafkan oleh Allah. Tolong nakin maafkan. Nakin, nah pertama tidak sengaja, yang kedua lupa, yang ketiga karena terpaksa. Nah tuluan dimaafkan. Madung. Oleh karena itu Allah telah memutuskan atas dirinya bahwa dia berjanji akan menerima taubat siapa saja yang benar-benar bertaubat. Kira-kira nang udah masih ring doh martaubat. Martari mau nih ram sengin de taubat mi. Jadi biar mengusung ini. Biar mito. Jadi dongkon Allah Subhanahu wa taala, Allah berjanji siapa saja yang benar-benar bertaubat dari berbagai kemaksiatan, dari berbagai dosa yang dia kerjakan, selama dia masih memiliki kemampuan melakukan ketaatan kepada Allah. Angguadong do pisia gogo nagok meramal ibadat, nagok martaubat, maka Allah berjanji akan menerima taubat seorang hamba. Ima janji ni Allah. Te indah marjanjia mengampuni dosa ni bahkan. Jadi marjanjia menerima taubat. Tapi kita nggak tahu siapa di antara kita yang diterima taubatnya. Itu maksudnya. Ngai taida. Andingan di taida nang udah. Tungkin di akhirat. Jadi nang udah, bo pemadung martaubat ko bau kakak ete, ulang merasa ho aman. Oh aman marangkui mahir martari me taubat kini ya. Mabisa may ulahan mulak niya. Na pede mahonang udah ti. Olo. So ngon dia meneda mo sa Diyo na martari mo taubat misang enda. Hinda to la songoni. Ima makana sahabati nang udah mula solat kala di zaman ni Nabi. Allahu Akbar niya. Manete kidili ni matanya lewo. Manete kidei iluni matanya lai, maratangi sandealai, mambege bacaan Quran ni Nabi. Si may tangis kalay na muna. Padahal halai, halak, na madung ijamin Allah masuk surgo. Kan adong sahabat-sahabat na dung masuk ijamin Allah masuk surgo. May jamin dia masuk surgo nang udah po. Si botolay, idong kon na binta. Ti mula maramal ibadah kali nang udah solat kali les na tangis dolai les na mabiar de halai inday tarimo Tuhan amalnya le aso harana mabiar kalai inda martarimo amalnya le hurang dope amalnya le mandapot kon surgo ni
Allah. Sementara hita hamana pedita. Ate, ang perasaan tani tarimunituan saja masolat te. Belum tentu salat 5 waktu kita diterima oleh Allah. Nah, tayo botoy. Dia na martarimo salat te dia na inda. Songoni infakna, songoni zakatna. Ompot na marcampur desi ria, ompot na marcampur desi harap segala macam. Makanya harus kita senantiasa merasa takut kepada Allah. Takut biar Ustaz. Takut kalau amal kita tidak diterima, takut kalau amal kita belum cukup untuk mendapatkan surga Allah. Ustaz, soles mar sungguh. Harana mulai nadung merasa cukup ya naron nada be mar amal be. Madung me. Haranantong makido umrohnya. Olo. Hitungnya nang udah. Sekali solat di Masjidil Haram sama dengan 100 kali solat di Masjid Nabi. Sadia pahalona? Nokehe umroh. Haji. Sekali solat di Masjidil Haram nang udah. Sadia? 100.000. Sekali solat di Masjid Nabi sadia pahalona. Sekali solat wajib. 1.000. Ise. Nah solat 5 waktu sekali saja di Masjid Nabawi di Madinah, sarupa medit 1.000 kali solat di masjid biasa. Baru dong kon Nabi. Ise na solat di Masjidil Haram di depan Ka'bah, di kawasan di Ka'bah sekali solat wajib isi 100 kali pahalana sian solat di masjid kuni Nabi. Nakit sekali solat Masjid Nabi sadia 1.000 dikali 100 kali 1.000 100.000 kali nang udah. Sekali ho nang udah solat di Masjidil Haram di depan Ka'bah 100.000 kali pahalona dibandingkan solat di masjid lain. Nang udang miti. Etong manang udah 60 tahun maju tabain umur tak. 5 kali ho solat 5 waktu sadari saborngin. Kira-kira sangat deh 100.000 kali solat seumur hidupmu. Sekali solat kau di Masjidil Haram di Makkah. Adong lu kira-kira 100.000 kali solat seumur hidupmu 60 tahun. Ima godang na pahalo ni solat di Masjidil Haram. Ima sumar situ tu alak nagot umroh hidup yang muda. Arane inda dapat say godang pahalo solat dibandingkan di tempat lain. Maka namo laki barangkat haji umroh isa na solat di Masjidil Haram naik sisio ni. Naik tinggal ko ni solat 5 waktu. Senantiasa solat 5 waktu di Masjidil Haram. Harana seumur hidup iba nang muda. Nah dapat saya godang pahal. Te ulang tong busen nang muda. Dung mulak ko sian Masjidil Haram. Dung mulak ko haji dut umroh. Nah rabeho sumbayang. Arana mi tong ko nang kin. 63 tahun ni ustati. Macukup darang pinya. Nang kumbi sumbayang be semenya. Akhirna mulak ya umroh nang muda. Inda bingai salat wajib di boto waras. Om pentong nai ba nanti. Ulang sungguh dia mo deh. Jadi langsung ni. Umpina inai bana. Makana Allah menerima tobat seorang hamba yang dia sungguh-sungguh bertobat. Maka senantiasa kita merasa takut kepada Allah. Aku akan asyakun nama biar riba ternyata ya Allah ya Tuanku umpot bayar les na sumartari umpot na sumartari mo do bayar taubat ki umpot na sumartari mo do bayar solat 5 waktu ki umpot na sumartari mo do bayar infak sedekah kutu na pangajian non. Ang gusto nitong bayar hupu puma hugo mana namar amal ibadah tusido kehena. Rasa takut tidak diterima amal itu memacu kita untuk bersungguh-sungguh lagi dalam beramal. Arana ngai tayi nang udah. Naron so jelas kon dia marbeda doh di zaman ni Nabi. Mulai zaman ni Nabi nang udah adong Rasulullah na manjelaskan di halai ise-ise halak na martari mo taubatna ise-ise halak na sumartari mo taubatna tarboto di zaman ni Nabi. Tesan nari narong benabinta marong meninggal dunia. Makanan menjadi rahasia. Asoy rahasian Allah. Aso ita marsungguh-sungguh dalam beramal ibadah. Sugari bayeles mangulu nabinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa ita boto. Siapa entong nabinta? Oh ya Rasulullah, maring tarimo tuan do tobat kisang inda. Sapay majolo ni ba? Usan hari bitarbahin be, may Madinah. Sudah dimakamkan di Madinah. Makanya saya berdoa, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini Allah berikan kesempatan
untuk bisa datang berkunjung ke dua tanah suci Makkah dan Madinah, baik untuk haji maupun umroh. Amin. Amin ya Rabbal. Asia sok amin nih. Sopor dorong munudungan. Amin ya Rabbal. Ay no. Sungon na sopor ra munu na bubege. Oh lo. Oh, songoni no. Nyanda. Nda ben na maleti. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, adapun orang yang sudah berada dalam posisi sekarat atau terkena penyakit yang pasti akan menghantarkannya pada kematian seperti kanker ganas dan sejenisnya, maka tidak akan diterima taubatnya. Magut donok mantong waktu nanti nang udah. Hira-hira dia sangat sakalindir nai be. Ngolo, hitungan hari no mabo. Magit git no makoma. Onna martari mo betobatna. Maka na mumpung ilain Allah di kesadaran bat kita istighfar. Pasti kamu pertanyaan mulu habis naimon. Macam tu lumak. Oleh karena itu, kondisi semacam ini persis seperti tobatnya Fir'aun di tengah lautan. Mudong kondangkin kan? Tidak diterima taubatnya orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Dengan kata lain, taubat mereka setelah mati tidak akan diterima. Anggo madung ko madung yanggap dina meninggal lang udah. Dan tidak pula taubatnya orang-orang yang bertobat saat dijemput ajalnya baru dia bertobat, maka ini juga sudah dianggap mati dan tidak diterima taubatnya. Seruan dalam ayat tadi, ayat tobat di atas, ditujukan kepada seluruh kaum muslim, dan di dalam surah ini mengandung petunjuk bahwa tidak satupun dari umat Islam yang dapat lepas dari salah satu atau sebagian dosa-dosa tersebut, yakni yang berkaitan dengan menundukkan pandangan, menjaga kehormatan, menampakkan perhiasan dan semacamnya, dan berbagai macamnya sebagaimana dijelaskan di dalam hadis. Jadi kadang ada dosa mata, ada dosa telinga, ada dosa tangan, ada dosa kaki, ada dosa zina dan segala macam. Makanya dikatakan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, kullu bani Adam khotta'un. Setiap anak Adam pasti berbuat salah dan dosa. Wa khairu khotta'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik anak Adam yang berbuat dosa ialah yang bertaubat. Arane tanang udah indah malaikat, indah nabi, adong nafsu, adong setan busi adong dua, adong setan dari jenis manusia, adong setan dari jenis jin dan segala macam. Namanggoda. Maka mula silap, salah, lupa ita, cepat-cepat kita beristighfar. Jadi di dalam sebuah hadis sahih dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam hadis beliau dikatakan, dalam hadis kudusi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi innakum tuhti'una bil laili wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Allah, wahai hambangku, sesungguhnya kalian selalu melakukan kesalahan siang dan malam. Kadang borngin mardosa, kadang diarian niari na mardosa, dan aku, kata Allah, adalah maha pengampun, mengampuni seluruh dosa. Maka mintalah ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Ya Allah, kadang indah marbuat dosa diarian niari, marbuat dosa di borngin ni niari. Maka kalau kita beristighfar, maka insya Allah Allah akan mengampuni kita. Kemudian di dalam hadis kudusi yang lain dikatakan, ya ibnu Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Ya ibnu Adam, law balagat junubaka ananas samai summa astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Ya ibnu Adam, innaka law ataitani biqoribil ardi khotoya summa lakitani la tusriku bi syai'an la taituka biqorobiha maghfirah. Allah, artinya, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya dirimu sepanjang berdoa kepadaku
dan berharap kepadaku, niscaya aku akan mengampuni untukmu atas apapun yang terjadi kepadamu. Selama kita berharap, selama kita memohon ampun, niscaya Allah mengampuni kita. Dan aku, kata Allah, tidak peduli wahai anak cucu Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, mapol dosa nang udana tare tong besa langit mapol sa langit dosa. Kata Allah Subhanahu wa taala, andai dosa-dosamu mencapai setinggi langit, kemudian kamu meminta ampunan dariku, niscaya aku akan mengampunimu ni Allah. Jadi ulang komarsak, Allah Maha Pengampun dan Pemaaf. Dan aku tidak peduli wahai anak cucu Adam, sesungguhnya dirimu, seandainya kamu datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi dari kesalahan, kemudian kamu meminta ampun kepadaku, tetapi dengan satu syarat, tidak menyekutukanku, maka aku akan mengampunimu ni Allah. Sada syarat dan mudah, jangan menyembah Tuhan selain Allah. Walaupun dosa sepenuh bumi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Beliau berkata, hadis ini hasan gharib, disahihkan oleh Al-Albani di dalam kitabnya Sahih Al-Hadis As-Sahih. Jadi di dalam hadis lain, dalam hadis kudusi yang lain, Rasulullah meriwayatkan firman Allah Subhanahu wa taala, al-hasanatu bi asri amsalha aw azidu wasayyi'at bi wahidatin aw aghfiru walau lakitani bi qurabil ardo khotoya ma lam tusrik bi lakituka bi qurabiha maghfirah. Yang artinya sebuah amal kebaikan akan dibalas dengan 10 kali lipat. Sada amal kebaikan mudah-mudahan ibalas Allah 10 kali kebaikan, 10 kali lipat kebaikan. Bahkan akan lebihkan lagi nih Allah, bahkan lebih dipilih Allah. Sada amal kebaikan dan sebuah amal keburukan nanguda akan dibalas dengan satu balasan, atau bahkan aku mengampuninya kalau berbuat amal keburukan. Adil do Allahi mula mardosa ho nang uda sadami ailayan Allah balasanna inda 10. Bahkan anggo martobat ko diampuni Allah salamuna sadai. Maka itulah rahmat Allah. Bayangkan manang udah mula pahala munangkin sada do amal kebaikanmu ibalas 10, ibalik buse mula sada kesalahanmu len buse ilen Allah buse 10. Biar kira-kira rugi di sangenda, rugi mantong. Tuan dia tengok-tengok nangkin ni ustati mula sada amal baik 10 balasna, bahkan lobi tenangkin sada do pedo sangkunya batar tutupi do pe ni buse. Oh lo bisa do pionnya. Oh lalu kan ainda sungguh hitung-hitungan nanti nang udah seberapa kecil pun dosa itu bagi kita umat Muhammad, tetaplah kita menganggap itu sesuatu yang sangat besar di hadapan Allah. Walaupun hanya dicatat satu kesalahan, bahkan niat buruk sekalipun mamar niat ya, tapi napi karejohon bahkan dilarang Allah untuk dicatat. Indah pecatat sampai di karejohon. Ima rahmat ni Allah. Bayang kemana kimula umat ni Nabi Musa ita mulu margoso kan. Maka ana cemburan di umat-umat nalani mengira umat ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah mengatakan, man taba, siapa yang bertobat kepada Allah qabla an tatlu as-samsu, sebelum terbit matahari dari arah barat, mim maghribiha taballahu alaihi, maka Allah akan menerima taubatnya. Cuma permasalahan tadi kita tidak tahu siapa di antara kita ini yang Allah terima taubatnya. Berbeda kalau di zaman Nabi. Kalau kita ingat di zaman Nabi, pada kisah dihukum rajamnya seorang laki-laki di masa itu. Adong sadalak lay waktu dihukum rajam oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dia melakukan dosa zina. Lalu ikeceti sahabat rajam itu ditanam sebagian badannya di tanah, baru dilempari dengan batu yang ukurannya sama semua sampai meninggal dunia. Itu hukum rajam bagi orang yang menikah lalu dia
zina. Begitulah hukum Islam. Kalau sudah dihukum oleh Islam, maka kelak di hari akhirat dia tidak akan dihukum Allah lagi dengan dosa yang dia lakukan. Itulah enaknya hukum Islam, ibu-ibu. Kalau hukum Islam ini diberlakukan di dunia, kalau dilaksanakan, di akhirat tidak diazab lagi. Berbeda mulai sanari, mulai penjara nang udah diampuni dosa ni. Nah, diampuni dosa ni. Tapi kalau hukum Islam, hukumnya Allah ni talaksanahon, ikarejohon, maka di akhirat tungkin naik inda bedi azab beyak atas dosa yang dia lakukan. Ima bedana hukum ni Allah dan hukum buatan manusia. Jadi dengan kita hukum ni Allah sama hukum buatan manusia. Hukum di Allah, arana hukum nasanari hukum buatan di manusia. Memang make do penjajah nih, te undang-undang nih tinggal di sana te nang udah. Les ita karejon bisa nari bisa kan. Ini marugina. Jadi taubat seorang hamba akan diterima selama matahari belum terbit daripada barat. Kemudian, ya ibadi, innakum tuhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiruz dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum ni Allah. Artinya, wahai hambangku, sesungguhnya kalian selalu melakukan kesalahan siang dan malam, dan aku adalah zat yang mengampuni seluruh dosa, maka mintalah ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian, kata Allah. Terakhir, dengan Allah Subhanahu wa taala, innallaha azza wa jalla yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musiun nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musi'al lail hatta tatlu as-samsu min maghribiha. Artinya, sesungguhnya Allah membentangkan kedua tangannya di waktu malam agar orang-orang yang berbuat keburukan di waktu siang dapat bertaubat. Dibentangkan Allah tangannya pada malam hari bagi yang mau bertobat dari dosa-dosa yang berbuat dosa pada siang hari. Sebaliknya juga, Allah membentangkan tangannya di siang hari bagi orang-orang yang berbuat dosa di malam hari, yang mereka mau bertobat lalu Allah ampuni dosa-dosanya. Itulah ampunan daripada Allah. Oleh karena itu, berdasarkan hadis ini, pintu taubat selalu terbuka sejak saat dosa itu dilakukan sampai datangnya hari kiamat, atau sampai terbitnya matahari dari sebelah barat, atau sampai napas berada di kerongkongan. Sebelum napas berada di kerongkongan, Allah masih membuka pintu taubat. Akan tetapi persoalan diterimanya taubat adalah perkara yang goib, yang tidak diketahui oleh manusia semenjak Nabi Muhammad sudah tidak ada lagi di dunia. Allah lah yang berhak menerima taubat, dan kita tidak mengetahui perkara-perkara siapa yang diterima taubatnya atau tidak. Kalau tadi sahabat yang berzina itu habis ikeceti sahabat, idongkon Nabi minta jangan kalian bicarakan almarhum. Kenapa? Karena Allah telah menerima taubatnya. Saya lupa namanya. Tadi ada di sini. Sahabat yang dia berzina kemudian diminta hukum rajam, lalu dihukum rajam Allah, lalu Allah terima taubatnya. Ikeceti sahabat, ipa buah Nabi. Hei sahabatku, padung diampuni Allah dosa-dosa nia. Bahkan ni Nabi minta ampunan yang didapatkan sahabat ini. Sahabat yang bernama si Mais atau siapa itu ya. Bahkan ampunan yang diterimanya ini kalau dibagi kepada sahabat cukup untuk mengampuni dosa-dosa sahabat yang lain. Bayangkan menang udah. Diampuni Allah dosa niya, bahkan mulai bagi-bagi ampunan diterimanya dengan Allah cukup dope mengampuni dosa-dosa ni sahabat nalai ini. Maka mula dong ngalak lamar dosa, ulang kita kecet. Ompot ni tarimanya Allah do taubat niya. Sianu niya. Wanon mui. Dalam guna ni kecet-kecetan aib niya lah. Pertama do palo ni be. Malah menambah dosa. Kecuali entong mungkin nak dijadikan pelajaran. Songon kisah ni Fir'aun. Si cariton Allah di Quran Fir'aun ni. Tolo dicariton ni keburukan niya. Tolah. Untuk apa? Supaya menjadi pelajaran bagi manusia setelahnya. Maka terakhir dalam hadis riwayat Muslim dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ara'aita hina kharajtu min baitika alaysa qada
tawaddu'at fa ahsantu al-wudu. Qala bala ya Rasulullah. Qala summa sahidta as-salata ma'ana fa qala na'am ya Rasulullah. Qala fa qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna Allah qad ghafara laka haddaka au qala zamba. Yang artinya, maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, bukankah ketika engkau keluar dari rumahmu, kemudian engkau berwudu dan benar-benar baik berwudunya? Laki-laki itu menjawab, benar ya Rasulullah. Beliau bersabda, kemudian engkau ikut sholat bersama kami? Laki-laki itu berkata, benar wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, sesungguhnya Allah telah mengampuni kesalahan dan dosa-dosamu. Nah, jadi disebabkan berwudu Allah ampuni dosa-dosa kita, disebabkan sholat kita, maka Allah ampuni dosa-dosa kita. Maka seluruh amal kebaikan yang kita lakukan adalah menjadi penebus dosa dan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, tidak seorang pun yang mengetahui apakah Allah telah menerima taubatnya ataukah belum, dan tidak seorang pun yang akan mampu mengetahui hal itu selain Allah. Siapapun yang mengaku mengetahui, maka sesungguhnya dia adalah pendusta dan berhak mendapatkan azab Allah atas kedustaannya. Adong kalak nang huda mengaku ya bo ibu tu ya namar tarimo tobatnya sangenda, maka kata Rasulullah dia adalah pendusta. Au kele niya mamar tarimo tobatku niya. Maka dia adalah pendusta. Karena setelah Rasulullah wafat, tidak seorang pun yang tahu apakah taubat seseorang itu diterima atau tidak. Anggo di zaman Nabi bisa dipita boto arana asap ipa bawa Allah tu Nabi songon adong tiga orang sahabat waktu Nabi mau berangkat berjihad, lalu mereka meminta izin dengan alasan ada alasannya kan, mereka mau panen kurma arana marbatu ma kurma got panen ma inda dot kalai jalaki alasan got meminta izin untuk meninggalkan jihad. Maka kaum muslimin tidak boleh berbicara kepada mereka. Lalu mereka memohon ampun kepada Allah, lalu Allah mengabarkan kepada Nabi bahwa Allah telah menerima taubat mereka. Sendiri boto sahabat ni tarimo taubatnya le sianna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ita sanarion inda adong ita na memboto apakah taubat kita diterima atau tidak. Andikan dita kinai di akhirat. Anang kini mana aso inde ita ida aso bersungguh-sungguh dalam beramal ibadah. Aso bersungguh-sungguh dalam beramal ibadah. Karena naita boto apakah istighfar kita diterima, taubat kita diterima. Oleh karena itu kita harus bersungguh-sungguh dalam beramal ibadah. Jadi ulang ibadah merasa senantiasa madung cukup dua amal kustan, abad do istighfarku 1000 kali sadari ininya kan. Jangan. Kita harus tetap merasa takut kepada Allah. Takut kalau amal kita tidak diterima, takut kalau amal kita belum cukup untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesimpulannya kita senantiasa bersungguh-sungguh dalam beramal ibadah. Jadi ibu nadir dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ima penjelasan sianau terkait dengan bertobat. Mula adong persapaan on persilahkan untuk penanya sebanyak 3 orang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Nauda.